sama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi ini. Dan pada hari ini kita masih belajar tentang para gembala bersama dengan message yang diterima daripada mereka, melalui mereka. Dan waktu mereka sudah mendapat berita daripada surga, maka ada sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan para gembala. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen, seharusnya apabila kita sudah mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seharusnya ada dampak. Dampak artinya ada kesan. Ada kesan. Contohnya waktu 2 tahun yang sudah berlalu, waktu zaman COVID, kesannya adalah kita takut untuk bertemu satu dengan lain. Kesannya juga kita takut berjabat tangan. Saya nggak ada juga di antara kita pakai sarung tangan sampai hari ini, karena takut, karena menjaga kesehatan masing-masing. Jadi dalam segala sesuatu perkara yang terjadi dalam kehidupan kita manusia ada kesannya, ada dampaknya, kata orang itu ada dampaknya. Itu artinya dampak, ada kesannya. Contohnya banjir yang pernah berlaku di Miri 2 hari berturut-turut, bicara itu ada kesannya. Ada beberapa rumah yang banjir dan banyak juga ladang-ladang dan kebun-kebun yang tenggelam. Jadi itu kesannya. Jadi apabila kita mendengar tentang berita surga, ada yang sudah mengalami ataupun mendengar berita itu waktu sekolah minggu. Ada yang mendapat berita itu waktu muda-mudi dan juga dewasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang sangat penting di sana adalah apa kesan, apa dampak, apa hasilnya kita menerima, mengenal berita itu. Itu juga yang kita belajar hari ini. Yang kita belajar dari Lukas pasal yang berapa tadi? Belum. Lukas pasal 2, 16 sampai 18. Ini kita belajar pada hari ini. 16 sampai 18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Banyak orang heran karena mereka mengetahui bahwa gembala-gembala ini biasanya jauh di padang. Mereka biasanya mengenal gembala-gembala yang menjaga ternakan ini tidak pernah datang ke halayak ramai. Tiba-tiba mereka datang. Ini dampak, ini kesan waktu mereka mendapat berita surga itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini perlu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa yang terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita, kalau kita sudah mengenal Yesus, kalau kita sudah mengenal berita baik, kabar baik, firman Tuhan. Apakah kita mempunyai satu semangat yang baru? Apakah kita mempunyai satu tekad yang baru, azam yang baru, dan perbuatan yang baru, kehidupan yang baru? Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena apabila berita surgawi itu dialami oleh manusia, siapapun dia, pasti ada perubahan. Amin. Pasti ada perubahan karena berita itu datangnya daripada Tuhan kita. Jadi ada perubahan dalam kehidupan para gembala ini. Mereka tidak lagi malu. Mereka mempunyai satu semangat yang baru. Jadi itu sebabnya kita perlu melihat ada perubahan juga dalam kehidupan kita. Tema kita pada hari ini adalah kehidupan yang dipulihkan dan dipakai Tuhan. Gembala ini sudah dipulihkan.
Mereka tidak hanya di padang, tetapi mereka mau melihat apa isi berita itu. Karena mereka katakan seorang anak telah lahir. Mereka mau mengenal pasti siapa anak itu, siapa yang telah lahir. Mereka tidak tinggal di padang selama-lamanya, tetapi mereka sudah dipulihkan dan dipakai Tuhan. Jadi saya percaya kita semua mau dipakai Tuhan. Amin. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen yang tidak mau dipakai Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau pakai kita semua, bukan menjadi reverend semua, bukan menjadi pastor semua, bukan menjadi ketua dekan semua, tidak. Tuhan boleh pakai kita dengan banyak cara. Amin. Jadi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memakai kita. Jadi pada hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita semua. Kuasa firman bekerja dalam hati kita semua supaya kita mau dipulihkan dan mau dipakai Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, saya mau dipulihkan, terus dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan. Dalam hatimu pada pagi ini perlu ada satu semangat seperti itu. Karena Yesus datang, karena berita tentang Tuhan itu bukan hanya untuk didengar saja, bukan hanya untuk dikenal saja, tetapi Tuhan mau mengambil tempat dalam hidup kita semua. Tuhan mau mengambil tempat dalam kehidupan kita semua, saudara. Bukan hanya kami yang pastor-pastor, reverend-reverend, bukan hanya pada majelis gereja. Semua kita, Tuhan mau hadir dalam hati dan hidup kita, dan mau berkarya dalam kehidupan kita. Jadi ingat tema kita pada hari ini, kita harus bayangkan ini kehidupan kita, kehidupan yang dipulihkan dan dipakai Tuhan. Selama kita menjadi orang Kristen, perlu ada pemulihan terus-menerus. Amin. Pemulihan itu adalah pembentukan Tuhan. Tuhan terus menyatakan isi hatinya dan rencananya dalam kehidupan kita. Dan yang sangat penting, kita dipakai Tuhan. Kamu dipakai Tuhan di dalam tempat kamu bekerja, sebagai pegawai kerjaan, sebagai pegawai company. Di tempat kamu bekerja, orang akan melihat ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang menarik perhatian orang. Kenapa orang ini begitu jujur? Kenapa orang ini begitu baik hati? Kenapa orang ini begitu rajin? Kenapa orang ini begitu bertanggung jawab? Kalau orang dunia jarang yang jujur, jarang yang baik hati, jarang yang mau menolong orang lain. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mau menjadi orang yang baik hati. Amin. Kita mau menjadi orang yang jujur, dipakai Tuhan di tempat kita bekerja. Itu cara Tuhan pakai kita, bukan hanya menjadi pasta-pasta. Karena pasta-pasta itu adalah sebahagian cara Tuhan pakai kita. Dan banyak lagi cara Tuhan pakai manusia yang di luar sana. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang menjangkau orang yang di tempat kamu bekerja? Kalau bukan kamu. Jadi Tuhan sangat mengharapkan mau pakai kita semua di tempat kita bekerja, di tempat kita tinggal. Di Miri ini banyak orang yang tinggal bersama dengan kita. Coba kamu lihat sebelah kanan, sebelah kiri kamu. Tidak semua orang Kristen kan? Jadi di tempat kamu diam pun Tuhan mau pakai kamu, pakai kita semua. Yang pertama, mari kita perhatikan, berusaha menemui anak itu. Kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita berusaha menemui anak itu. Jangan kita hanya dengar dari jauh. Kita harus berusaha menemui dia. Saya sudah ya. Ini yang terakhir yang saya pakai sistem ini. Ada satu sistem yang baru yang saya pakai, itu lebih terang lagi. Jadi lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka sudah mendengar dari malaikat, tetapi mereka melihat sendiri di mana anak itu. Jadi itu sebabnya mereka dapat dipulihkan, dipakai Tuhan. Karena dalam hati mereka mau melihat sendiri di mana anak itu.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kamu mau mengalami pemulihan proses Tuhan, pembentukan Tuhan, dan kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, ini salah satu cara yang sangat penting. Satu perkara yang sangat penting, kita berusaha menemui anak itu. Bukan pergi ke Yerusalem, karena tidak perlu. Tidak perlu pergi ke Yerusalem. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Amin. Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Tuhan itu ada di dalam ruangan ini. Tuhan ada di Miri. Tuhan ada di kampung halaman kita. Tuhan ada di mana-mana. Dan sangat penting Tuhan ada dalam Alkitab. Kita harus mengenal Dia, menemui Dia. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak tunggu. Mereka terus pergi. Jadi kalau kita mendengar tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus, kita harus ambil masa itu untuk cepat-cepat mengenal di mana Dia berada dan siapa Dia, apa yang Dia sediakan untuk kita. Jangan kita tunggu masa, jangan kita delay flight kita. Kalau kita delay flight kita, belum tentu kita boleh terbang. Kalau kita tunda-tunda hari kita, belum tentu kita ada peluang besok. Kalau hari ini, kalau minggu ini, kalau bulan ini Tuhan beri kesempatan, gunakan itu. Amin. Gunakan kesempatan itu. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Kalau kita melihat Zekius mendengar panggilan Yesus, "Hai Zekius, turunlah. Malam ini, hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Zekius segera turun. Dia segera. Dia tidak katakan besok saja Tuhan, tidak. Dia katakan segera turun. Dia segera turun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ada orang-orang yang mendengar tentang kabar baik surga ataupun tentang Tuhan. Kadang-kadang dia katakan, saya ini masih mau enjoy, saya ini masih mau ikut dunia, belum lagi masa. Itu tunda-tunda masa. Jadi ada satu, kita punya kawan yang masih muda daripada saya, baru-baru ini pergi pajak pokok langsat. Ini berita benar, bukan berita lakuna. Dan didapati dia jatuh ini orang kampung saya. Dan saya belum pasti, belum berapa tahu dia, apakah dia sudah terima Tuhan, apakah dia sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masih muda daripada saya, lebih muda daripada saya. Sudah meninggal dunia. Jadi kalau kamu dipanggil Tuhan meninggal dunia besok, apakah kamu sudah bersedia bertemu dengan Tuhan? Oleh itu Bapak Ibu saudara-saudari, jangan tunda-tunda waktu. Pastikan di dalam hati kita, pastikan di dalam hidup kita sudah ada satu pengakuan yang benar. Saya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bila-bila Tuhan panggil saya bersedia. Zekius segera turun bertemu dengan Tuhan. Jadi itulah yang kita perlu lakukan. Kita harus segera buat keputusan. Saya harus percaya, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan delay flight, jangan tunda-tunda waktu. Segera mencari kesempatan untuk bertemu dengan anak itu. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan selama-lamanya menjadi baik. Itu cerita 2000 tahun yang sudah berlalu. Dia sudah selesai menyediakan karya keselamatan. Dia menunggu, senantiasa menunggu setiap hati-hati yang mau terima Dia, sambut Dia. Musim Krismas ini kadang-kadang kita hanya pikir Dia lahir di Bethlehem, tetapi belum pasti Dia lahir dalam hati kita. Belum pasti kita sudah sambut Dia dalam hati kita. Yang sangat penting adalah kita sudah lama menyambut Dia dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita tidak pernah tunda-tunda waktu. Yang kedua,
Setelah mereka berusaha, mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu sedang terbaring dalam palungan. Mereka menemukan dia. Jadi saya menemukan Yesus waktu saya di kampung. Saya tidak pergi ke kebaktian besar-besaran. Itu bukan menentang orang yang pergi ke sana. Tapi waktu saya menemui Yesus dalam hidup saya secara pribadi, saya di kampung. Saya tidak ada rencana untuk terima Tuhan pada waktu itu. Dekat 30 tahun yang sudah berlalu. Tiba-tiba ada satu semangat mau mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Memang kita masuk gereja, sekolah minggu masuk gereja, muda-mudi masuk gereja, tapi hati kita belum terima dia. Hati saya belum terima dia. Sejak kecil sudah mendengar saja. Apalagi kalau musim Krismas begini, begitu suka kita menyalakan bunga api. Waktu muda-muda dulu bunga api kita tidak beli, tapi kita buat sendiri bunga api kita dengan mancis itu. Banyak cara kita buat suasana yang meriah. Kita cari bulu, kita mau pergi berperang dengan bulu itu. Kita buat meriam. Mungkin kamu tidak ada. Zaman saya begitu. Zaman kami dua dekat nenek dekat lihan kurang lebih lah kami dua nih. Kami hanya asik memeriahkan suasana, tapi belum sambut Yesus dalam hati. Bukan main seronok pergi ngabang-ngabang ikut kawan. Sekolah minggu muda-mudi, tetapi belum sambut Yesus. Waktu itu. Tetapi pada satu ketika ada satu kerinduan betul-betul dalam hati saya. Saya mau, dan suara itu katakan, kamu perlu Tuhan. Kamu perlu Tuhan, kata suara itu. Tapi dia lainlah, saya hanya dapat jelaskan seperti itu. Kamu perlu Tuhan. Sedangkan saya sudah 20 lebih tahun waktu itu. Suara itu masih berkata, kamu perlu Tuhan. Jadi dalam hati saya berkobar-kobar, saya jumpa pastor. Sebelum saya jumpa pastor, saya beritahu sebenarnya ahli keluarga, jumpa pastor, dan akhirnya saya terima Tuhan, dibaptis dalam gereja Tuhan. Satu orang saja di kampus. Ini adalah satu keputusan yang tidak dirancang. Yang tidak dirancang, tapi apabila Tuhan bekerja, satu orang pun tetap baptis. Satu orang pun tetap baptis. 95. Kamu di mana waktu tahun 95? Waktu itulah saya betul-betul terima Tuhan. Sedangkan waktu itu sudah 20 lebih tahun. Kita perlu menjumpai Tuhan Yesus secara pribadi dan terima dia dan muliakan dia dalam hati dan hidup kita. Kalau tidak, perayaan Krismas tidak ada artinya. Kalau tidak, kehidupan kita tidak ada artinya kalau kita tidak sambut dia dalam hati dan hidup kita. Kita harus berusaha menemui dan menyembah anak itu. Karena anak itulah Tuhan dan Juru Selamat. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saya mau bertanya kepada kamu pada pagi ini. Apakah kita semua yang di dalam rumah Tuhan pada hari ini sudah benar-benar mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita tidak perlu tanya yang lain, tanya diri sendiri. Tidak perlu tanya saudara. Tidak perlu tanya kawan, tanya diri sendiri. Apakah saya benar-benar sudah menemui dia dan menyambut dia dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Besok lusa belum tentu ada kesempatan. Minggu depan belum tentu kita hidup. Bulan depan belum tentu kita ada. Dan kita ada kesempatan. Kita harus bersedia hari ini. Seperti mana saya punya orang kampung tadi itu yang masih muda, dia panjat pokok seperti biasa. Dia tidak tahu dia akan mati pada waktu itu. Waktu dia panjat pokok, tidak lama dia jatuh, meninggal dunia. Tetapi saya kurang tahu apakah dia sudah terima Tuhan ataupun belum, saya tidak tahu. Saya tidak dapat menghakimi. Tetapi saya mau bertanya kita hari ini, pagi ini, sebelum terlambat, kita harus katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bila-bila masa saya bersedia mau dijemput oleh Tuhan, mau
Karena tidak ada yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Saya pun harus bersedia. Kamu harus bersedia. Saya sudah lama bersedia. Saya sudah lama bersedia. Bila Tuhan panggil saya ready. Jadi apakah kamu ready? Apakah kamu betul-betul bersedia? Karena dalam Yohanes 1 ayat 23 katakan, akulah suara yang berseru-seru. Itu merupakan satu hal yang digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Firman itu dinyatakan sebelum Yohanes melakukannya. Waktu Yohanes lahir barulah dia digenapi. Demikian juga dalam Markus 11 ayat 6, lalu mereka menjadi seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang itu membiarkan mereka. Ini satu yang luar biasa. Waktu Yesus beritahu kepada dua muridnya pergi ke tempat itu, minta keldai, katakan Tuanku, katakan Tuan, Tuanku mau gunakan keldai. Mereka pergi saja. Waktu orang yang punya keldai itu bertanya, kenapa kamu mau ambil keldai ini? Tuanku mau pinjam, nanti sesudah selesai dia akan kembalikan. Semuanya berjalan dengan lancar. Ini sesuatu yang luar biasa yang digenapi. Jadi Yesus lahir dalam kandungan itu bukan kebetulan. Itu digenapi, sudah digenapi, mereka melihat dia. Jadi waktu kita mendengar kabar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, pasti akan terjadi. Karena dia sudah lahir, sudah terjadi. Yang kita tunggu-tunggukan hari ini adalah kedatangannya yang kedua kali. Jadi belum tentu kita hidup waktu itu. Belum tentu saya hidup waktu dia datang kedua kali. Jadi saya harus bersedia. Karena penggenapan tentang firman Tuhan pasti terjadi. Karena yang dinubuatkan tentang dia lahir dalam palungan itu sudah dikatakan sebelum dia datang menjadi manusia. Benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus bersedia untuk melihat dan menanggapi penggenapan firman Tuhan. Pasti terjadi. Jadi Tuhan katakan tiada seorang manusia yang hidup selama-lamanya di bumi ini. Semuanya seperti bunga yang akan layu dan hilang begitu saja. Dan semua kita akan menjadi debu, kembali menjadi debu, dan roh yang dalam kita akan kembali pada Tuhan. Oleh itu semua yang dikatakan dalam firman Tuhan itu pasti terjadi. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang dilupakan oleh Tuhan. Semuanya digenapi seperti anak itu dilahirkan itu digenapi. Tetapi puji Tuhan mereka berusaha menemukan dia. Yang kedua, ini sangat penting, bersaksi tentang anak itu. Sesudah mereka melihat anak itu bersama dengan Maria dan Yusuf, mereka bersaksi. Ketika mereka melihatnya itu bayi itu, ataupun Tuhan Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka tidak berhenti melihat dia saja, tetapi mereka bersaksi. Mereka bersaksi. Tuhan mau kita bersaksi juga. Kalau kita melihat ada banyak tanda-tanda ajaib dalam kehidupan kita tentang anak itu, tentang Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersaksi. Seperti mana yang saya saksikan dalam kehidupan saya secara pribadi itu, tiba-tiba ada semangat yang begitu gairah mencari Tuhan. Dan tahun depannya saya dipanggil Tuhan juga untuk pergi melayani, untuk pergi sekolah Injil. 1 tahun saya berdoa berpikir tentang panggilan saya untuk full time. Saya tidak terus pergi, tapi saya bawa itu dalam doa. Dan sesudah saya melihat tanda-tanda itu dalam hidup saya bersaksi. Saya mau bersaksi. Dan dalam hati saya, bagaimana saya bersaksi? Saya belum sekolah Injil, saya perlu pergi sekolah Injil. Jadi demikian juga kita. Apabila kamu sudah melihat ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda kasih Tuhan, ada tanda-tanda kuasa Tuhan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita perlu bersaksi. Dan kalau kamu tidak boleh berkhotbah, perlu berdoa. Bersaksi melalui seluruh kehidupan kita. Tidak perlu khotbah di mimbar ini. Kita perlu berkhotbah melalui kehidupan kita. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang baik hati,
jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang suka melakukan kebaikan. Itu bersaksi. Karena bersaksi ini bukan hanya hari Minggu, bersaksi ini setiap hari. Jadi kalau kita melihat 2 Timotius 1 ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, kata Paulus, seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan. Jadi para gembala itu pun demikian. Ketika mereka melihat anak itu, mereka bersaksi. Demikianlah yang dikatakan tentang anak itu oleh malaikat Tuhan, kata mereka. Mereka tidak malu. Sebenarnya para gembala ini adalah golongan yang paling di antara orang yang rendah, yang tidak ada kelas lah, tidak ada kelas. Orang dalam golongan orang yang dihina, orang yang dikatakan tidak dipandang. Kalau mereka bercakap sebelum itu mereka tidak dengar, orang lain tidak dengar. Contoh tapi ada mau akan guna mau dalam para gembala ini tidak peduli. Walaupun kami ini di golongan yang rendah, kami ini mau bersaksi tentang anak itu. Anak itu pernah dikatakan, pernah diceritakan oleh malaikat kepada kami di Padang. Di Padang malaikat Tuhan datang kepada kami dan menyatakan ada seorang anak lahir di Bethlehem. Mereka tidak malu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita perlu bersemangat. Yang di dalam kita adalah Roh Kudus Tuhan. Yang di dalam kita adalah Roh Kudus Tuhan dan firman Tuhan. Tidak patut kita malu. Amin. Kalau kita buat jahat, patut kita malu. Kalau buat yang baik, tidak patut kita merasa malu. Karena menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan itu adalah perbuatan baik, perbuatan yang mulia di hadapan Tuhan. Tidak patut kita malu. Demikianlah kita bersaksi melalui seluruh kehidupan kita. Kita berusaha menjadi orang yang baik hati, berusaha menjadi orang yang jujur, berusaha menjadi orang yang suka menolong orang, melakukan kebenaran itu bersaksi, bukan hanya berkorban. Bersaksi itu adalah seluruh kehidupan kita sepanjang hari dan selama kita hidup, itu bersaksi. Itu bersaksi. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, bukan hanya murid-muridnya pada waktu itu, tapi kepada kita yang muridnya hari ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kita tidak semuanya baptis, tapi kita bersaksilah, menyatakan ada Tuhan, ada firman Tuhan, ada Roh Tuhan dalam kita, sehingga orang percaya. Orang akan mendengar, kenapa kamu jujur? Kenapa kamu baik hati? Kenapa kamu suka menolong orang? Orang akan bertanya. Jadi itulah kesempatan kamu menyatakan Yesus dalam hatiku, firman Tuhan dalam hatiku. Karena ada orang kagum dengan kehidupan kita. Amin. Ada orang sangat heran, kenapa kita baik hati, kenapa kita jujur, kenapa kita suka menolong orang, kenapa kita tidak suka marah, kenapa kita sabar, panjang sabar. Panjang sabar. Jadi orang akan heran melihat kehidupan kita yang sangat mengagumkan. Itulah kita, tandanya kita bersaksi. Itulah sebabnya saya katakan terlalu banyak tempat kita bersaksi dan terlalu banyak cara Tuhan pakai kita. Terlalu banyak cara Tuhan pakai kita. Ada seorang pendeta yang pernah datang ke kampung kami dulu, saya mengiringi dia waktu saya masih sekolah Injil, dan dia pernah berkhotbah. Dia pergi ke satu kampung memberitakan Injil. Tempat itu adalah tempat yang baru bagi dia, tempat yang baru bagi dia. Dan waktu dia di kawasan itu pekan kecil lah, di pekan kecil itu ada seorang ibu yang membawa bakul lemon yang besar itu. Jadi dia menjual, dia keliling pekan itulah. Itu cara orang di sana. Tiba-tiba bakulnya itu dia jatuh dan bakulnya itu mengeluarkan semua buah itu. Buah yang di dalam bakul itu semua keluar karena dia terjatuh.
Tidak ada orang yang peduli ibu ini. Ada satu orang pergi begitu saja, tapi pendeta ini, kenapa orang di sini tidak suka menolong? Dia yang tolong dia, kumpul-kumpul buah limau. Jadi yang mengherankan, ibu itu terus berkata kepada dia, pasti kamu orang Kristen. Karena orang Kristen saja yang buat perbuatan seperti ini, menolong seperti ini. Dan pendeta itu heran. Itu adalah satu kata-kata pujian kepada orang Kristen. Kata ibu ini, karena hanya orang Kristen sajalah yang suka menolong. Jadi itu cara pendeta ini memperkenalkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Demikian juga kita, saudara. Kamu bekerja di tempat manapun, dengan kerajaan, dengan company, bisnis apapun, kita harus jujur, kita harus baik hati, kita harus benar, jangan tipu orang. Kalau kita tipu orang itu bukan bersaksi bagi Tuhan. Kalau kita adalah orang yang suka membuat orang jatuh, itu bukan perbuatan orang Kristen. Amin. Perbuatan orang Kristen adalah perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Itu cara kita meninggikan Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan. Tidak lama dari antara kamu yang balik ke kampung. Pergi ke kampung, jangan ikut orang yang suka sambung ayam. itu bukan kerja orang Kristen. Kalau balik kampung, jangan ikut orang bergaduh. Kalau balik kampung, jangan ikut orang suka menjahat-jahat orang lain. Itu bukan kerja orang Kristen. Orang Kristen memberkati yang lain. Orang Kristen membawa damai Tuhan. Orang Kristen membawa kasih Tuhan. Orang Kristen membawa kebaikan Tuhan. Amin. Jadi itu cara kita bersaksi, saudara. Cara kita bersaksi. Tidak hanya di dalam gereja. Di luar gereja sangat banyak peluang kita bersaksi. Setiap hari. Setiap hari. Yang kedua, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, bukan yang lain. Demikian juga kita. Apa yang kita baca dari Alkitab, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, itu yang kita sampaikan. Jangan sampaikan yang lain. Jangan sampaikan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sampaikan yang bertentangan dengan isi hati Tuhan. Jangan. Kita harus sampaikan apa yang daripada Tuhan. Karena Yohanes 3 ayat 11 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tentang itu. Tetapi kamu tidak percaya. Kata Yesus. Yesus katakan, saya memberitakan tentang apa yang saya dengar, tentang apa yang saya kenal tentang Tuhan. Jadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena itu tidak percaya pada kesaksian kepada Allah dan anaknya. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, sudah ada modal kita, sudah ada modal kita menyatakan kesaksian hidup kita. Karena firman Tuhan mengajar kita yang kudus. Karena firman Tuhan mengajar kita yang benar. Karena firman Tuhan mengajar kita yang adil. Firman Tuhan mengajar kita yang memberkati orang lain, yang memberi sukacita pada orang lain. Jadi itulah yang kita lakukan. Kita bersaksi tentang apa yang kita dapat daripada firman, kita dapat daripada Tuhan. Itulah waktu saya pergi sekolah IQ dulu, saya berpikir karena saya ini orang yang malu berkata-kata kepada orang ramai. Apalagi orang ramai kepada uncle auntie sendiri pun, saya tidak pandai sebut mereka auntie, tidak pandai sebut mereka uncle. Karena kita adalah orang yang tidak biasa berkata seperti itu. Apalagi yang lebih banyak, lebih besar lagi. Tetapi waktu saya berserah pada Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatur itu dalam hidup saya. Apa yang saya belajar tentang Tuhan, apa yang saya belajar di sekolah Injil, itulah yang saya sampaikan, bukan yang di luar firman. Saya berusaha belajar tentang firman, tentang Tuhan. Jadi sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan dari dulu sampai hari ini, sampai Maranatha. Itu sebabnya tidak pernah berhenti belajar.
Karena Tuhan itu luar biasa. Saya selalu katakan Tuhan itu lebih besar daripada kita. Firman Tuhan itu tidak habis kita belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mengenal Dia. Jadi apabila kita berusaha mengenal Dia, Dia sendiri akan memperkenalkan dirinya. Dan firman-Nya kepada kita. Sampaikan itu. Sampaikan itu. Jadi kalau kita melihat dalam keluarga kita, sanak saudara kita. Kalau ada di antara sanak saudara kita yang belum percaya, kita harus mulai berdoa. Kita harus mulai mempunyai satu tekad. Saya mau dipakai Tuhan supaya sanak saudara saya, kawan-kawan saya akan kenal anak itu, akan kenal Tuhan Yesus. Tidak perlu kita katakan saya tidak mampu. Tetapi apabila di dalam hati kita, di dalam pikiran kita mau menjadi alat Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai kita menurut caranya Tuhan. Amin. Bukan reverend pastor saja yang dipakai Tuhan, semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Jadi pada pagi ini dengar dan ingat yang saya katakan, semua orang Kristen dipakai Tuhan, termasuk kita semua lah yang di dalam rumah Tuhan. Jadi apa yang kita sudah kenal daripada firman Tuhan, kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan melalui kehidupan kita. Kejujuran itu, kebaikan itu, dan keadilan. Semua yang dikatakan dalam firman Tuhan harus kita perkenalkan melalui seluruh kehidupan kita. Demikian para gembala ini. Apa yang mereka dengar dari mereka lihat sendiri di palungan itu, barulah mereka bersaksi. Karena mereka sendiri melihat anak itu. Jadi kita sendiri melihat firman Tuhan di Alkitab kita, dalam handphone kita, kita harus berusaha menyampaikannya melalui seluruh kehidupan kita. Jadi apabila kita baca firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya kenal firman-Mu. Kita perlu berdoa. Kita harus terlebih dahulu berdoa supaya Roh Tuhan mengajar kita. Karena yang mempunyai firman itu adalah Tuhan. Yang berkuasa mengajar kita tentang firman itu adalah Roh Kudus Tuhan. Bukan hanya manusia seperti pendeta, reverend, dan pastor, tetapi yang sangat pintar mengajar kita dengan firman Tuhan itu adalah Roh Kudus Tuhan. Saya akui itu selama saya melayani itu benar. Karena yang disampaikan oleh guru-guru kita itu baik, tetapi yang disampaikan oleh guru-guru kita itu akan disempurnakan oleh Roh Kudus Tuhan. Disempurnakan oleh Roh Kudus Tuhan. Jadi itu sebabnya kita harus rajin, senantiasa rajin mengenal firman Tuhan. Dan jadi apabila kita sudah mengenal firman Tuhan, kita harus sampaikan itu melalui seluruh kehidupan kita. Yang terakhir pada hari ini, kita harus dipakai Tuhan. Karena kesaksian para gembala itu mengagumkan orang lain, orang pada zaman itu. Dan kehidupan kita harus menjadi kebanggaan keluarga kita, kebanggaan ahli keluarga kita, kebanggaan bangsa kita, kebanggaan semua orang. Kenapa? Karena kita sudah memiliki Tuhan, firman Tuhan, dan kita menyaksikan kebaikan Tuhan dan semuanya melalui kehidupan kita. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang heran. Bukankah mereka ini selalu dipandang? Bukankah mereka ini orang yang golongan yang rendah? Bukankah mereka ini tidak ada sekolah? Karena mereka tidak ada masalah pergi sekolah. Sekolah mereka hanyalah sekolah bagaimana merawat kawanan domba mereka. Mereka tidak pergi sekolah. Sekolah mereka hanya bagaimana mengenal rumput yang dimakan oleh ternakan mereka. Itu sekolah mereka. Lebih tinggi sekolah kita daripada sekolah mereka. Kalau di Tembreli ini dia punya sekolah lebih tinggi lagi. Bukan hanya saya yang dia punya. Dia pun tahu tentang silo-bilo, kelapa sawit dan sebagainya. Lebih tinggi lagi. Kalau mereka yang tidak ada sekolah, yang dipandang hina, dipakai Tuhan, kita juga dipakai Tuhan. Amin. Kita lebih lagi. Ada sekolah, banyak pengetahuan kita, lebih senang Tuhan pakai kita, lebih senang Tuhan pakai kita. Yang
Yang benarnya adalah semua manusia boleh dipakai Tuhan. Itu hakikatnya, itu kenyataannya. Bukan para gembala saja yang boleh dipakai Tuhan, tetapi kita juga. Sengaja dicatat dalam firman Tuhan, mereka ini dipakai Tuhan. Orang ramai kagum kepada mereka karena Tuhan memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai semua orang. Semua orang heran. Kenapa mereka heran? Karena gembala-gembala itu tidak mungkin berani bersaksi. Gembala-gembala itu tidak mungkin dilawat oleh malaikat. Manusia yang lain heran kenapa malaikat boleh mengunjungi mereka. Mereka ini kan selalu di padang sadar. Tidak mungkin malaikat mencari mereka. Mungkin begitu kata dalam hati sebagian orang. Tetapi Tuhan tidak pernah silap. Tuhan tidak pernah silap. Dia memang mau pakai para gembala itu. Tuhan juga tidak pernah silap. Dia mau pakai kita semua. Tidak pernah silap, saudara. Dengar, ini berita baik untuk kita semua. Tuhan tidak pernah silap. Seperti mana dia pakai para gembala itu, demikian juga dia mau pakai kita semua hari ini. Dia ada dalam rumah Tuhan hari ini. Dia mau pakai kita. Tidak lama kita mau masuk ke tahun yang baru. Jangan tutup hati kita untuk Tuhan. Jangan tutup hati kita untuk Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Tuhan mau pakai kita semua. Jangan tutup hati kita. Semua orang yang mendengar heran. Bagaimana tidak heran? Karena ada kuasa Tuhan, ada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan para gembala. Orang akan heran dalam kehidupan kita juga. Bagaimana mungkin mereka tidak heran karena Tuhan juga memakai kita. Tuhan juga berkarya melalui kehidupan kita. Orang lain akan heran. Ini bukan message untuk para gembala. Ini message untuk kita hari ini. Para gembala sudah dipakai oleh Tuhan. Dan kita perlu dipakai oleh Tuhan. Kita perlu dipakai oleh Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, jangan kita hanya jadi orang Kristen yang tidak mau dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan mau pakai kita semua. Kalau kita melihat kesaksian Yesus di umur 12, Lukas 2 ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia itu adalah Tuhan Yesus, sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Karena yang di dalam Yesus adalah firman dan Roh Kudus Tuhan. Kita juga sama. Yang di dalam kita hari ini adalah firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Itu yang pernah membuat orang heran kepada Yesus umur 12 tahun. Karena dia memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Kita yang di dalam rumah Tuhan hari ini sama-sama memiliki firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Ini yang akan dipakai Tuhan supaya orang lain heran akan kehidupan kita. Jadi jangan tutup pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Bukakanlah hati kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di masa-masa akan datang. Kalau kita sama-sama percaya Tuhan boleh pakai kita mengherankan orang lain, kita akan dipakai Tuhan. Karena ada dua perkara yang sangat penting sudah ada dalam diri kita. Firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Ingat ini, kita sudah memiliki itu. Firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Karena setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus melalui firman-Nya dimeterai. Efesus 1 ayat 13. Dimeterai, ditanda, dicop dengan Roh Kudus itu. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, setiap hari Minggu kita belajar firman Tuhan, kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi kita adalah di antara orang yang berbahagia karena kita mempunyai firman dan Roh Kudus Tuhan. Dua perkara ini yang akan membuatkan kita dipakai Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tutup pekerjaan Tuhan. Jangan tidak percaya pekerjaan Tuhan. Tuhan boleh pakai kita semua. Amin. Di tempat kamu bekerja. Saya kali-kali katakan sebab saya takut kamu akan kamu pikir kamu pergi sekolah Injil. Tidak semua orang pergi sekolah Injil. Kalau orang katakan kamu akan dipakai Tuhan, oh kamu ingat pergi sekolah Injil. Tidak semestinya. Kalau kamu tidak dipanggil full time. Kalau kamu dipanggil full time, oke lah pergi.
Tetapi yang saya maksudkan ini dipakai Tuhan dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu berkarya. Amin. Kalau kamu adalah pegawai kerjaan, pegawai company, kamu akan dipakai di sana. Dan seperti Bapak kita Amek, setelah saya lihat dia selalu dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan akan terus pakai dia di masa-masa akan datang, karena dia juga mempunyai firman dan Roh Kudus Tuhan kita semua. Jadi kalau ada ahli keluarga kita yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita dan kamu harus berdoa, Tuhan pakai saya. Seperti mana message yang saya dengar hari Minggu itu, Tuhan boleh pakai saya karena saya ada firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Besok kamu mulai berdoa seperti itu, kamu akan melihat bagaimana Tuhan boleh bekerja. Karena Pastor Gideon katakan, saya boleh dipakai Tuhan karena saya ada firman, karena saya ada Roh Kudus Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Kamu mulai berdoa tentang ini. Besok terus berdoa. Kamu akan dipakai Tuhan. Kita semua akan dipakai Tuhan. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan itulah yang menentukan kita semua dipakai Tuhan. Amin. Jadi apabila kamu berdoa, saya percaya Tuhan akan dengar. Tuhan, saya punya bang, saya punya adik, saya punya ipar, adalah orang yang tidak suka sembahyang, adalah orang yang belum terima Tuhan. Pakai doa saya, pakai hidup saya Tuhan, karena saya percaya saya memiliki firman Tuhan, saya memiliki Roh Kudus Tuhan. Pesat terus bayang, maksudnya pesat lelah terus bayang. Kita sungguh-sungguh berdoa seperti itu dan percaya seperti itu. Ingatkanlah siapa di antara keluarga kita, siapa sanak saudara kita yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu harus kritis seperti itu. Tuhan, saya percaya saya dipakai Tuhan karena saya miliki firman Tuhan, saya miliki Roh Kudus Tuhan. Para gembala ini adalah orang yang begitu, yang dipandang hina, tetapi mereka mengherankan orang lain. Kamu akan melihat dan kita semua akan menyaksikan bagaimana Tuhan boleh mengherankan orang lain karena kita dipakai Tuhan menurut caranya Tuhan. Amin. Menurut caranya Tuhan. Tidak semestinya seperti gembala-gembala itu, tidak semesti Nabi Nuh, tidak seperti Nabi Raja Daud, tidak semestinya sama. Tetapi ada cara Tuhan pakai kita. Yang penting kita percaya. Karena kita memiliki dua perkara, firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Yang terakhir, tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Mereka heran. Bagaimana mereka gembala-gembala ini boleh bersaksi seperti ini? Tidak mungkin. Sebetulnya mereka hanya pandai menceritakan tentang bagaimana kambing beranak, bagaimana kambing itu. Sebetulnya itu saja cerita mereka. Tapi mereka cerita tentang yang daripada surga, yang dilahirkan hari ini. Sebetulnya hanya mereka ceritakan tentang rumput ini yang dengan kambing, rumput ini dengan domba. Sebetulnya itu saja yang mereka tahu. Tetapi orang lain heran karena mereka menceritakan tentang Yesus yang sudah dilahirkan. Tentang Yesus yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka menyatakan telah lahir bagimu seorang anak. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau demikian, para gembala itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya Tuhan juga boleh pakai kita dengan caranya yang hebat juga. Tidak kalah hebatnya bagaimana Tuhan pernah pakai para gembala. Karena Tuhan kita tidak habis akal untuk pakai kita semua. Yang penting kita percaya mau dipakai Tuhan. Karena dalam Lukas 1 ayat 14 ayat 45 katakan, Lukas 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan padanya dari Tuhan akan terlaksana. Berbahagialah orang yang percaya. Karena waktu itu Elizabeth percaya bahwa Maria itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi ibu pada Tuhan. Jadi waktu Maria datang kepada Elizabeth, dia katakan ibu Tuhan. Kenapa dia tahu? Karena itu adalah pekerjaan Tuhan juga. Dua ini dipakai Tuhan. Maria dengan Elizabeth sama-sama dipakai Tuhan. Jadi kita harus percayalah, kita akan dipakai Tuhan luar biasa di masa-masa akan mendatang. Yang penting kita percaya
kita mau dipulihkan, kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat heran dan bangga Tuhan pernah memakai para gembala yang tidak mempunyai apa-apa yang dapat mengherankan manusia. Tetapi oleh karena Engkau telah bekerja dalam kehidupan mereka, orang banyak, orang ramai pada masa itu heran melihat kehidupan mereka, kesaksian hidup mereka. Oleh karena Tuhan hadir dalam hidup mereka dan memakai mereka. Demikian juga kami yang ada pada hari ini Tuhan. Kami boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa karena kami sudah mengenal anak itu. Kami sudah menemukan anak itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami kenal melalui firman-Mu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah menebus dosa kami, menebus hidup kami. Dan Tuhan Yesus itulah yang kami kenal, yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami semua supaya kami ada semangat, ada kekuatan, ada hikmat Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Kami siap Tuhan, kami semua siap dipulihkan, dipakai Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.